guys, kita mau jalan. Ini berhubung sarung tangan gue yang itu bermasalah ya, soalnya kuku gue jadi agak-agak hitam di sini jadinya gara-gara tarik. Ini enak banget nih, tapi yang itu enggak. Jadinya malah jadi nggak lincah. Gue pengen beli lagi model kayak gini sebenarnya, cuma udah nggak ada nih kayak gini. Ini dengan ECU standar lumayan nih. Turun satu udah buat 134,9 km. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini riding siang-siang menuju sore, riding santai sih. Gua mau ke lapangan. Tadi pagi sempat ngerjain macam-macam. Terus tadi juga pagi-pagi sempat bayar motor ini juga biar pajaknya. Lumayan nih pajak motor ini karena mungkin motor gue nggak cuma satu ya, jadinya agak lumayan mahal. 1 jutaan nih pajak motor ini. Satu juta berapa gitu, 1.200.000 apa saja 150 ya, lupa gue. Ini 1 jutaan lah pajak motornya. Lumayan mahal juga, kayak pajaknya motor 250 cc aja. Ini kalau punya motor kan udah mesti siap-siap buat bayar pajak. Perjual nggak mulus lagi sekarang. Tadi pas bayar pajak nggak gue rekam, gue padahal bawa kamera. Gue bawa DJI guys. Ini sekarang gue lagi ngerekam pakai GoPro. Gue pasangin mic-nya taruh di helm. Jadinya mudah-mudahan suaranya agak sedikit lebih jelas ketimbang kalau misalnya gue tempelin mic-nya ditaruh di kerah jaket atau apa gitu. Ini sekarang gue taruh posisi di helm. Sama gue kan lagi bikin produksi tas UL, bukan UL lah ya, anggapnya tas lightweight lah, anggapnya tas lightweight, jangan bilang UL. Nanti kalau bilangnya UL ada orang yang ngerasa UL banget gitu ya, terus begitu komentar-komentar, wah tuh kurang ini, kurang itu, kurang ringan, bla bla bla, cerot-cerot. Nah, ya, jadi untuk menghargai mereka-mereka yang sangat ngerasa si paling UL banget, ya, jadi tas gue sebutnya tas lightweight. Ya, meskipun sebenarnya UL gitu kan juga nggak ada yang paling juga ya, biasa aja lah, nggak usah terlalu fanatis banget. Karena anak suka lucu sih kalau ngelihat perdebatan nggak penting itu di media sosial. Dan ngomong-ngomong soal media sosial, ini gue pakai sarung tangan gue yang bolong lagi. Kemarin gue sempat pakai yang dari Bandung itu, ajak tripnya di sini. Ini gue harus sering-sering pakai sarung tangan ini supaya cepat mekar dan ininya supaya nggak sakit. Ini yang sakit cuma ininya doang sih. Itu bikin tangan gue, terutama jempol yang sebelah kanan ya, sakit banget. Buset, gila sakitnya. Sakitnya gila, terus udah gitu bikin tangan gue jadi biru. Karena kecilan, tangannya sih enak, cuma karena kecilan, terutama bagian jempol. Aduh, jadinya jadi kecot. Gue jadi kepikiran pengen beli yang model ini lagi, atau beli yang itu tapi yang XXL aja sekalian biar agak kendor gitu. Nah, sarung tangan itu gue kasih ke istri gue, dia ketawa-tawa pas kemarin nerimanya. Dia sih suka, tapi kata dia jadi kayak Robocop. Terus gue nyobain sarung tangan yang satu lagi juga, yang model apa, yang buat dinginnya itu sih nggak ada masalah sih. Jadi masih oke secara ukuran masih oke, meskipun pas tapi nggak sakit. Kalau yang ini sih oke banget, soalnya ini udah agak lama ya, jadinya kan udah melar gitu mungkin. Jadi nggak ada masalah, jadinya lincah aja pakai motornya gitu kalau pakai sarung tangan ini. Cuma sayang kenapa ini masih bolong. Ini kayaknya pakai ECU standar pengaruh sih, jadinya mungkin 2 bar itu bisa lebih dari 160 kali, mungkin ya, gue nggak tahu juga.
kita lihat aja nanti. Saat ini udah 138 kilo dengan pemakaian mix ya. Jadi kadang-kadang gue ngebut nggak jelas, kadang-kadang santai kayak sekarang gitu. Giliran lagi kebut-kebutan mungkin agak-agak tinggi konsumsinya, kalau lagi santai gini mungkin agak-agak rendah konsumsinya ya gitu deh. Tadi mesti pas belum jalan gue boker dulu tuh. Cuma di lapangan orang-orang udah rame, jadinya ntar bokernya sana aja lah. Ngomongin masalah boker, aduh gimana sih ini konten apaan. Dan gue pakai cuma satu kamera, karena kadang-kadang ngedit 360 tuh males guys. Motor rendah banget ya, diganti gitu peleknya, pendek banget motornya. Buat touring ke Bandung nyantai banget gitu. Cuma gue gak sukanya karena dipakai karbu sih. Mesti dicuk-cuk gitu kalau pagi-pagi nyalainnya. Asik. Sebenarnya kalau misalnya Verza dibikin desainnya kayak gitu ya, desain jadul gitu, sebenarnya asik loh, daripada dibikin desain model Verza kayak sekarang gitu ya, sport tanggung gak jelas gitu. Ini dibikin jadul aja sekalian. Jadi pasarnya udah jelas gitu loh. Karena Verza itu minim feature, ya udah dibikin model jadul aja sekalian. Desain-desainnya dibikin jok-jok rata kayak model GL Pro atau GL Max gitu. GL Pro lah. Sama-sama 150 cc itu lampunya pakai bulat gitu kan bagus tuh. Atau kalau perlu model-model CB gitu, model-model CB zaman jadul gitu, GL cepek gitu. Tangki 14 liter gitu kan, asik banget buat touring santai jauh gitu. Peleknya pakai pelek jari, cuma udah dibikin tubeless, terus udah gitu kasih undercrowl. Wah, asik banget ya. Harganya tapi tetap sekitar 20 jutaan. Mantap banget maksudnya. Karena kalau touring-touring kayak gitu nggak perlu yang kencang-kencang banget ya, kecuali kalau emang temen lo setan-setan gitu istilahnya, bawa motornya kayak demit semua, ya mungkin ya itu bukan kendaraan yang cocok. Tapi kalau larinya cuma cepet-cepet doang mah ya bisa lah Verza juga gitu, ganti ECU nya aja udah, nggak perlu di bore up, nggak perlu sampai di bore up gitu. Motor gimana sih jalannya, aneh banget. Honda tuh jago nge-lipstick ya, jadi desainnya cakep-cakep gitu. Tapi kalau urusan build quality ya gitu banget lah ya, standar lah ya, lo tau sendiri lah ya. Tapi kalau urusan model, wah cakep-cakep kan Honda gitu. Kalau lo cari build quality atau mesin ya pilih Suzuki lah gitu. Yang mau tengah-tengahnya mungkin Yamaha ya, tapi kalau mau model yang cakep-cakep ya cari Honda gitu. Makanya kayaknya desainernya Honda ini masih diculik sama orang Suzuki kayaknya buat memperbaiki model-model Suzuki. Ini salah satu yang gua gak suka dari GSX S150 gue ini adalah jok belakang gue. Jok belakangnya tuh aneh. Aduh. Lampunya sih keren, tapi bentuk jok belakang itu yang begitu gitu, aneh banget. Kenapa nggak bikin jok belakang itu meskipun bertingkat, tapi kayak modelnya si 250 SL Ninja, yang 250 SL bertingkat juga tuh. Nah itu juga salah satu motor yang gue lagi incer guys. Motornya murah ya kan, cuma 36 juta, sama kayak motor 150 cc sport. Tapi 250 satu silinder. Gue cuma tinggal ganti ini aja nanti nih, ganti segitiga sama stangnya. Jadi stang yang ke atas gini, bukan stang yang model under York bawaannya kan, bikin pegel kan. Kalau buat bapak-bapak itu bikin pegel kan, karena dia stangnya begini banget kan. Kalau buat mungkin ngabers atau jamet-jamet mungkin
suka gitu loh. Kalau bisa malah stangnya ada di as motor, as depan itu mungkin, sampai tiduran gitu kalau bisa mungkin. Kalau buat bapak-bapak kalau bisa semakin tinggi semakin bagus. Seumpama gue beli motornya, gue langsung beli 2 hal itu ya, segitiga, stang dan teman-temannya, sama lampu sen depannya yang di sini kan dia nonjol ya, si Ninja SL tuh. Itu juga pakai lampu sen tempel juga diganti supaya nggak terlalu nonjol, soalnya rawan patah kalau kayak gitu. Dulu CBR gue kan yang 150 kan nonjol gitu juga kan, patah itu depannya. Patah di parkiran atau gimana gue nggak ngerti, tiba-tiba patah yang lewat jatuh. Padahal gue nggak pernah jatuh gitu. Akhirnya yang di depan dicopot. Ngeselin banget kan. Zamannya plat nomornya belum gue pasang keren, tapi pas udah gue pasang jadi aneh gitu. Sama gue juga lagi nyari posisi buat pasang lampu tembak. Bukan lampu tembak sih, lampu tambahan. So lampu ini agak redup kalau jalan kayak di kabut gitu, kayak kemarin gitu. Gue pengen pasangnya model di sini, takutnya nggak gedean gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada ya udah, mau gimana lagi gitu. Pasang di sini atau di sini gitu. Either way lah. Kayaknya di sini kali ya, biar supaya nggak terlalu rame yang sebelah kanan. Lampu buat lampu kabut aja. Gue juga rencana kalau jadi mau ke Bandung lagi, tapi pakai mobil sih mungkin. Sekalian jemput anak bontot cantik sama kakaknya, kakak yang cantik. Dia hari apa udah sekolah katanya. Aldis canggih banget nih, belum lulus sudah kerja dia. Udah mulai masuk kerja Senin. Udah work from office. Jadi dia kerjanya kalau misalnya kuliah ya dapat dispensasi. Tapi kalau misalnya sekarang libur itu dia masuk ke kantor. Kayak model gue zaman dulu, pas gue dulu juga kan gitu, pas tingkat 2 kan gue kerja kan. Cuma karena gue kerja waktu itu di Bandung, jadi gue kerja pas pulang kuliah, masuk kantor sampai sore. Dan enaknya motor ini juga ada hazard, jadinya sangat-sangat berguna sekali. Aerox gue kan juga ada hazardnya kan, tapi sayangnya gesek-gesek yang lama, yang awal-awal itu belum ada. Dan sayangnya juga kemarin si Bandit nggak ada juga gitu. Coba kalau Bandit ada dan ada yang keylessnya, wah gue mungkin beli Bandit kali kemarin tuh. Tapi karena Bandit itu nggak ada keyless dan nggak ada hazard, jadi gue nggak beli. Karena kebutuhan gue untuk harian sama untuk touring gitu loh, yang bisa kencang. Karena uang jajannya juga cuma segitu kemarin kan. Sama mungkin nanti ganti shock depannya jadi USD gitu, atau ganti shock depannya Bison gitu kan, keker banget kan, gede kan. Shock depannya kecil banget soalnya. Kalau bisa pasang shock depan SOA-nya si CB 150X tinggi ya kan. Jadi nggak perlu ganti stang gitu, karena shocknya juga udah tinggi travel. Tapi lihat-lihat aja lah. Ini aja udah enak soalnya. Secara riding position buat gue karena udah menyesuaikan kan badan gue kan secara psikologi, jadinya udah asik banget. Kalau diganti takutnya nanti gue mesti adaptasi lagi gitu ya. Nggak lama sih adaptasi, paling seminggu.
Kemarin padahal gue pengen pakai ini ke Bandung buat ngetes, tapi nggak jadi. Mungkin minggu-minggu depan lah, sudah lebaran haji mungkin. Buat kalian yang pengen beli dompet buat naik gunung dan hariannya, nanti mungkin udah bisa mulai di order. Terus nanti tas lightweightnya juga untuk sebulan atau 2 bulan pertama bakal ada promonya apa nanti saksikan aja. Keren pokoknya, karena tasnya itu didesain oleh orang yang naik gunung dan desainer, jadi perpaduan yang pas lah. Kemarin gue QC nya juga lama, bikin proofingannya juga lama, perbaikan kurang ini kurang itu kurang ini kurang itu, pokoknya lumayan lama deh. Nggak cuma itu doang, apa nggak cuma bikin langsung itu, enggak deh gitu. Karena ada proses QC, ada proses R&D gitu kan. Wah ini kurang ini, mesti begini sih. Pokoknya nanti kalau pas udah dijual, gua harapkan itu tasnya udah keren gitu, dan senyaman Talon. Soalnya target gua tuh harus nyaman tasnya. Cuma ya itu garis bawahnya, gaya mendakinya juga harus disesuaikan. Nggak bisa gaya mendaki itu kayak model konvensional. Kalau udah lightweight ya lu barangnya harus lightweight. Matras lo harus pakai matras yang bisa dilipat gitu kan, nggak bisa lagi matras-matras yang ya bisa aja sih kalau mau gulung taruh di atas. Cuma saran gue mendingan kalau bisa dilipat gitu kan. Tapi nanti mungkin bisa dipasangin feature juga kali tambahan. Kita lihat nanti.